Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Kitab Roma, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, merupakan surat yang mendasari banyak topik penting dalam iman kekristenan. Di dalamnya, Paulus menggambarkan hidup kita sebelum mengenal Tuhan sebagai hidup yang jauh dari Tuhan, dan bahkan kita adalah seteru Tuhan. Kita memilih untuk hidup melawan rencana Tuhan. Sebelum karya Yesus yang indah di kayu salib tergenapi, kita adalah seteru Allah. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, sangat jelas bahwa kita manusia cenderung memilih dosa daripada Tuhan. Karena kecenderungan manusia memilih dosa daripada Tuhan, maka manusia pun hidupnya mengalami keterpisahan dari Tuhan. Manusia sangat menikmati hidup di dalam dosa. Dosa memang nikmat, namun Roma pasal 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut. Jadi, sungguh jelas bahwa ketika manusia hidup di dalam dosa, maka upahnya adalah maut. Maut di sini adalah kematian secara total manusia, baik secara rohani maupun badani. Namun, Paulus melanjutkan perkataannya dalam Roma 6 ayat 23b. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan tidak tinggal diam ketika dikatakan upah kita adalah maut. Ingatlah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Dia tidak mau kita hidup terpisah darinya dan mendapatkan maut. Dan Roma 5 ayat 8 sangat jelas menyampaikan kepada kita tentang bukti Tuhan begitu mengasihi kita meskipun keadaan kita masih berdosa. Dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Dosa kitalah yang ditanggung oleh Yesus. Ketika ditanya kepada kita, siapa yang seharusnya tergantung di kayu salib untuk menebus dosa? Jelas jawaban seharusnya adalah kita. Harusnya kitalah yang dimurkai Tuhan, karena kitalah yang membangkang terhadap Tuhan. Akan tetapi, yang perlu kita ketahui bahwa walaupun darah kita tercurah dan kita yang disalibkan, itu tidak akan pernah bisa membuat dosa kita terampuni dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Karena yang harus berkorban untuk kita adalah seorang manusia yang benar-benar kudus dan tak bercelah. Oleh karena itu, maka Kristus pun turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia agar kita kembali dimenangkan Tuhan dari belenggu dosa.
melalui karya Yesus Kristus di kayu salib, kita pun telah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan tidak hanya itu, melalui Yesus, maut pun telah dikalahkan, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh kasih yang luar biasa indah yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan tidak melihat kita sebagai manusia yang tidak berharga, karena telah memilih dosa daripada Dia. Namun sebaliknya, Tuhan memandang kita sebagai anaknya yang sangat berharga, sehingga kita pun diselamatkannya. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita untuk memilih kita sebagai anak-anaknya dan menyalurkan kasih-Nya yang indah. Jika ingin melihat salah satu contohnya, yaitu terdapat dalam diri Rasul Paulus sendiri. Paulus tidak sekedar memaparkan teori, dia berbicara dari pengalaman. Tuhan menemui Paulus di tengah-tengah aksinya menganiaya para pengikut Kristus. Dan saat Paulus masih menjadi musuh Tuhan, Tuhan masih membuka jalan bagi Paulus untuk kembali ke hati Yesus. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Walau bagaimanapun wujud hidup kita, kita semua mulai dari tempat yang sama seperti Paulus. Kita pernah jauh dari Tuhan, dan hanya melalui Yesus kita telah ditebus kembali untuk dekat dengan Tuhan, dan sekarang menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita punya jalan untuk kembali kepada Tuhan berkat pengorbanan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus, kita pun mau berpaut kepada Tuhan. Tidak ada lagi tembok yang memisahkan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Jadi, ketika pun kita suatu saat jatuh kembali di dalam dosa, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampunan-Nya dan memintanya agar menuntun kita kembali kepadanya. Marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan yang indah, yang tidak akan pernah kita temui dimanapun di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih telah mengirim anak-Mu untuk menanggung beban dosa kami. Engkau menunjukkan kasih yang terbesar bahkan di saat kami masih berdosa. Terima kasih atas anugerah dan belas kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.